Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Juta Saputri. NIM saya A1D1 18060. Saya mahasiswi Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum, yakni perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi keadaan iptek saat ini tidak bisa dibungkiri. Terlebih lagi di saat ini revolusi 4.0 menempatkan teknologi menjadi kedudukan utama. Keadaan iptek ini sangat berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan. Nah, salah satunya aspek-aspek kehidupan ini adalah yang pertama, informasi dan komunikasi, yang kedua, ekonomi dan industri, yang ketiga, sosial dan budaya, yang keempat, pendidikan, dan yang kelima, politik. Nah, dengan adanya iptek atau kemajuan teknologi ini akan membawakan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, untuk aspek kehidupan di informasi dan komunikasi, nah saya akan menjelaskan dengan menggunakan koin seperti ini atau kupon. Nah, di dalam kupon ini terdapat dampak positif maupun negatif. Dampak positif dan negatifnya dari adanya teknologi untuk informasi dan komunikasi, yang pertama, lebih cepat mendapatkan informasi. Nah, yang kedua, berkomunikasi dengan keluarga yang jauh itu sangat mudah. Nah, jadi dengan adanya teknologi ini akan mempermudah kita dalam berkomunikasi. Dampak positif saja, namun ada negatifnya. Nah, untuk dampak negatifnya, penggunaan informasi yang disalahgunakan. Jadi penyebaran hoaks itu tidak terkendali. Untuk bidang selanjutnya ialah bidang ekonomi dan industri. Nah, kita buka kuponnya. Yang pertama, dampak positifnya ialah pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Nah, yang kedua, produktivitas industri semakin meningkat. Nah, dampak negatifnya terjadinya pengangguran yang tenaga kerjanya yang tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Nah, yang kedua, sifat konsumtif. Nah, untuk aspek kehidupan lainnya ialah bidang sosial dan budaya. Nah, untuk dampak positif dan dampak negatifnya kita buka. Nah, dampak positifnya perbedaan antara pria dan wanita. Jadi, nampak perbedaannya antara pria dan wanita. Nah, yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang untuk dampak negatifnya ialah dengan adanya teknologi ini akan terjadinya kemerosotan moral. Nah, yang kedua, kenakalan remaja dan tindakan yang menyimpang. Nah, aspek yang selanjutnya ialah bidang pendidikan. Ya, pada bidang pendidikan ini dengan adanya teknologi kita bisa dalam dunia pendidikan munculnya media massa, sumber ilmu, dan media pendidikan lainnya. Jadi tidak hanya guru sebagai media pembelajaran, namun dengan adanya teknologi bisa menggunakan media massa atau media lainnya. Nah, selanjutnya munculnya metode-metode baru. Jadi metode-metode baru ini akan memudahkan pembelajaran bagi guru pada siswanya. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Seperti kali ini kita belajar tidak bertatap muka dengan guru, namun melakukannya dengan daring atau online. Nah, ternyata ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini ya penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi tidak semestinya adanya teknologi ini mendatangkan dampak yang positif. Nah, yang terakhir ialah bidang politik. Nah, pada bidang politik ini dampak yang akan ditimbulkan ialah regenerasi kepemimpinan. Jadi pemimpin-pemimpin akan ada perbaruan-pembaruan. Jadi tidak hanya pemimpin satu yang akan menjadi pemimpin untuk selamanya. Nah, yang kedua, di bidang politik internasional kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.